برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للإسلام أحمده وأشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام وأسأله الهداية والتوفيق على الانقياد للدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia, puji dan tasyakur yang tak terhingga, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang kita cintai dalam upaya taqarrub ilallah melalui wasilah salat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama akan bernilaikan pahala di sisi Allah dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib tidak lupa untuk bertausiah, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian,
marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa secara harfiah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bila hal itu sudah kita laksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, dijamin kita akan mendapatkan keselamatan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada hari ini kita berada dalam suasana Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Akbar, Hari Raya terbesar bagi kita umat Islam. Hari Raya yang diawali dengan amalan-amalan yang sangat mulia, amalan-amalan yang sangat agung, yaitu amalan ibadah haji. Lalu diiringi dengan hari-hari tasyrik, hari-hari makan dan minum, hari-hari berkurban, dan hari di mana kita diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Dan pada hari ini pula sebagian daripada saudara-saudara kita yang menjadi tamu Allah di tanah suci sedang melaksanakan tugas akhir dalam rangkaian amalan ibadah haji. Kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, dan dapat kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, tentu dengan predikat haji yang mabrur. Kemudian kita yang berkumpul di tempat ini, yang belum sempat melaksanakan kewajiban tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita bisa menyusul mereka melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam amalan ibadah haji tidak lepas dari peran dan jasa keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah sukses berhasil meletakkan dasar-dasar bangunan Islam, termasuk membangun dan merenovasi kembali Baitullah yang telah hancur akibat banjir dahsyat yang melanda dunia pada saat zaman Nabi Nuh alaihissalam. Inilah rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia untuk manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Baitullah yang di Bakkah, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau dilantik dan diangkat oleh Allah menjadi penghulu para nabi, diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Ibu itu bukan kebetulan, karena beliau telah berhasil melewati ujian yang didesain oleh Allah, ujian yang amat panjang, dan mampu beliau
melewatinya dengan sangat sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 124 yang ayatnya saya tadi bacakan di dalam mukadimah. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan bermacam-macam ujian, dan beliau mampu melewatinya dengan sempurna. Lalu Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku angkat engkau Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Lalu Ibrahim berkata kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, bukan hanya aku, tapi juga dzurriyyahku, anak cucuku, kau angkat menjadi nabi dan rasul. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Lalu Allah berfirman, ya, tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari anak cucu beliau sekitar 18 orang menjadi nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu pertanyaannya, ujian apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang pertama, ujian itu datang dari orang-orang terdekat. Ujian datang dari keluarganya sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang anak yang lahir hidup di dalam sebuah keluarga di mana orang tuanya pembuat patung berhala untuk dijadikan sebagai sesembahan. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan dirinya. Namun Nabi Ibrahim sebagai seorang anak yang baik, sebagai anak yang saleh, tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan terkadang beliau membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh ayahandanya. Namun di sisi lain, dalam hatinya selalu bertanya-tanya, kenapa ayah membuat patung kemudian disembah? Untuk mendapatkan sebuah jawaban tersebut, kemudian Nabi Ibrahim berusaha untuk menemukan jawaban persoalan itu, sehingga di suatu malam ia berzikir, bertabakur, memikirkan apa yang terjadi di lingkungannya. Kenapa manusia harus menyembah sesuatu yang dibuat oleh dirinya sendiri? Dan perlu kita ketahui bahwa patung-patung berhala itu sebagai gambaran daripada dewa bintang, dewa matahari, dan dewa bulan. Lalu di suatu malam Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Inilah Tuhanku yang disembah oleh kaumku. Tapi ternyata setelah menjelang pagi, bintang itu hilang. Apa kata Ibrahim? Aku tidak suka terhadap sesuatu yang bisa menghilang. Masa Tuhan bisa hilang? Bagaimana kalau aku perlu di siang hari, Tuhanku hilang? Ini bukan Tuhan yang harus disembah. Keesokan harinya yang dilihat oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim melihat bulan. Ternyata menjelang pagi bulan pun hilang. Lalu keesokan harinya dia melihat matahari. Inilah Tuhanku yang paling besar. Tapi ternyata menjelang sore matahari pun hilang. Lalu Ibrahim menyimpulkan bahwa yang disebut Tuhan itu adalah yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang,
dan yang menciptakan alam semesta. La ilaha illallah. Itulah kesimpulan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melihat bulan bukan berarti beliau tidak pernah melihat bulan, tidak pernah melihat matahari, tidak pernah melihat bintang, melainkan salah satu upaya tafakur alam. Karena di dalam ayat Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Ayat Allah yang kita kenal terdiri daripada ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah Al-Quran yang sering kita baca, dan ayat kauniyah ciptaan-ciptaan Allah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadikan keimanan Nabi Ibrahim semakin kuat dan semakin kokoh. Maka setelah yakin beliau tentang Rabb yang satu-satunya yang wajib disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Nabi Ibrahim berusaha untuk menyadarkan kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh engkau berada dalam keadaan kesesatan. Mendapat pertanyaan ini ayahanda, Nabi Ibrahim kaget. Lalu ia menjawab, wahai Ibrahim, berhentilah engkau mencaci maki Tuhan kami. Kalau tidak berhenti, pergilah kau, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Kalau tidak, kau meninggalkan aku, niscaya engkau akan aku rancam. Inilah dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya sendiri, namun gagal. Maka Nabi Ibrahim pada saat itu setelah diusir oleh orang tuanya, kemudian beliau pergi meninggalkannya dan berkata kepada ayahnya, qala inni zahibun ila rabbi syayahdin. Baiklah kalau begitu ya, wahai ayahku, wahai ibuku, aku akan pergi menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang nanti akan memberikan petunjuk. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemudian ujian yang kedua yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari penguasa, yakni Raja Namrud. Setelah Nabi Ibrahim gagal meninggalkan kedua orang tuanya karena dia telah diusir, lalu Nabi Ibrahim secara diam-diam pergi mendatangi tempat-tempat berhala yang disembah itu. Kemudian berhala itu dihancurkan satu persatu dan ditinggalkan berhala yang paling besar. Tentu kejadian itu keesokan harinya diketahui oleh kaumnya. Kemudian dilaporkan kepada sang raja, yakni Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, dieksekusi, ditanya oleh Raja Namrud, wahai Ibrahim, engkaulah yang telah menghancurkan berhala-berhala ini, engkaulah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Lalu Ibrahim menjawab dengan lantang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, sebenarnya yang menghancurkan berhala-berhala ini, silahkan untuk menemukan jawabannya. Kamu tanya kepada berhala yang paling besar yang terletak di lehernya tergantung kapak yang habis menghancurkan daripada berhala-berhala yang kecil-kecil tadi. Lalu Raja Namrud terdiam. Dia menyadari nggak mungkin bertanya ke berhala itu, karena berhala itu tidak bisa berkata. Dia tertunduk malu. Kemudian dia berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, mana mungkin berhala-berhala itu kamu tahu dia tidak bisa berbicara, dia tuli, dia tidak mendengar, dia tidak bisa mendengar percakapan kita. Kesempatan bagi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kebenaran. Kalian tahu berhala-berhala itu tidak bermanfaat, tidak mendengar, tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa kalian harus menyembah berhala itu? Sungguh kalian berada dalam keadaan kesesatan.
Namun apa yang terjadi? Raja Namrud bersama para pengikutnya bukan sadar. Mereka justru malah marah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian diberikan hukuman bakar. Yang memang itulah hendaknya yang harus kita ketahui, bahwa orang-orang kafir itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu baik engkau beri peringatan atau tidak juga engkau beri peringatan, mereka tidak akan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah justru Nabi Ibrahim diberikan hukuman bakar. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pada saat itu bukan badannya hangus, akan tetapi malah kedinginan, karena Allah telah memerintahkan kepada api supaya dingin, tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Bukan Nabi Ibrahim pada saat itu kebal akan api, tapi ini karena api diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi dingin, tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kaumnya. Inilah ujian yang kedua. Lalu ujian yang ketiga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dari kehampaan dirinya, di mana Nabi Ibrahim yang sudah menikah sekian lama tapi juga tidak dikaruniai oleh Allah keturunan. Kemudian keinginan tersebut, harapan untuk mendapatkan pendamping hidup guna meneruskan cita-cita dan perjuangannya itu, beliau ungkapkan dalam sebuah panjatan doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Beliau terus berdoa, dan doa Nabi Ibrahim baru dijawab setelah usia beliau senja yang mustahil untuk punya anak, sementara istrinya mandul. Lalu Allah jawab doa beliau, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang halim. Apa itu halim? Orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, orang yang memiliki kesabaran yang tanpa batas. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Saudara hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian setelah dijawab oleh Allah dengan lahirnya Ismail, pada saat itu Allah menguji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak dan keluarganya ditinggal di sebuah tempat yang namanya Bakkah. Sementara Siti Hajar baru saja melahirkan, keduanya ditinggal di sebuah lembah tersebut yang keadaannya tempat itu tidak bertua. Kalau siang sangat panas, bahkan panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalau malam hari sangat dingin. Lalu ditinggallah mereka berdua, Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim lalu meninggalkan mereka berdua tanpa menoleh sedikit pun. Siti Hajar kaget. Kemudian beliau bertanya kepada suaminya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini adalah keinginanmu? Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, terus saja berjalan. Siti Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini adalah keinginanmu? Nabi Ibrahim tidak menjawab, sehingga sampai kepada pertanyaan yang ketiga, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini merupakan perintah Allah? Inilah pertanyaan yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim. Kemudian ia menoleh, ya, sambil tersenyum, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar berkata, wahai suamiku, wahai Ibrahim, tinggalkanlah aku di tempat ini. Ini merupakan perintah Allah. Niscaya dialah yang akan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kami berdua di tempat ini. Setelah Nabi Ibrahim pergi, terdengar suara sang bayi yang baru lahir menangis di tempat itu.
Siti Hajar sadar akan hal itu, kemudian dia menggendong anaknya yang baru lahir itu, kemudian disusui. Tapi apa yang terjadi? Tidak keluar air susu. Maka lantas seorang ibu yang sayang, sangat sayang terhadap putranya, berusaha untuk mencari air. Larilah ke Bukit Soba, tapi tidak ditemukan air. Lalu kembali lagi ke tempat semula. Ibrahim tambah nangis. Lalu Siti Hajar pergi lagi ke Bukit Marwah, di sana pun tidak menemukan air. Balik lagi ke tempat anaknya, di mana dia malah semakin kencang menangis. Bolak-balik antara Bukit Soba dan Marwah. Siti Hajar untuk mencari air, ternyata setelah 7 kali bolak-balik, yang ditemukan itu berada di ujung kaki Nabi Ismail alaihissalam. Keluar air memancar, itulah sumur Jam-Jam yang kita kenal sekarang, yang airnya suka kita minum, terutama bagi mereka yang berangkat haji atau yang pulang haji atau umroh, membawa air tersebut. Air yang suci, air yang tidak pernah habis diminum oleh jutaan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, lantas apalagi ujian yang diberikan oleh oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Kemudian Allah memberikan ujian yang sangat berat. Di saat Nabi Ibrahim mencapai usia balik, mencapai usia dewasa, yang sudah mampu bekerja dengan orang tuanya, yang kalau ukuran anak sekarang sudah diwisuda, sudah sarjana, siap bekerja, siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Namun Allah punya rencana lain. Pada saat itu lewat sebuah mimpi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar putra yang sangat ia sayangi itu disembelih. Mimpi yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, dia menyadari bahwa mimpi bagi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dipanggillah putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam, yang terlebih dahulu telah dimusyawarahkan dengan istrinya, yakni Siti Hajar. Ya bunayya, inni ara bil manam anni adbahuka fanzur ma tatara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku sayang, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidur. Engkau tahu bahwa tidur bagi seorang nabi adalah merupakan wahyu dari Allah, bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Qala, saud anaknya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, inilah ujian terberat yang diterima oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah yang barusan kita uraikan, banyak sekali pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil, yang kemudian kita coba untuk kita renungkan bersama, kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya bahwa yang pertama, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah menguji seseorang? Untuk meningkatkan ketakwaannya, untuk membuktikan keimanannya. Karena tidak sedikit orang yang mengaku beriman tapi dibantah keimanannya oleh Allah. Bagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minnan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata bahwa kami telah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, namun pada hakikatnya dia bukanlah golongan orang-orang yang beriman.
Maka oleh karena itu Allah menguji tentang keimanan seseorang, termasuk kita sekalian. Hasiban nasu ajraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa dirinya dibiarkan saja berkata bahwa saya telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal belum diuji keimanannya. Dan ujian ini berlaku juga termasuk umat-umat terdahulu. Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzi khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah manusia itu mengira bahwa dirinya dibiarkan saja berkata bahwa saya akan masuk surga, padahal belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Allah menguji orang-orang terdahulu dengan berbagai macam-macam ujian yang amat dahsyat. Hampir mereka frustasi sehingga berkata, Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dan dekat sekali. Oleh karena itu ketika kita diuji, yakin ini sebagai rasa tanda sayang Allah kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa Nabi Ibrahim sebagai seorang anak, walaupun keyakinannya berbeda dengan orang tuanya, dia tetap terhadap orang tuanya sayang, bahkan dia mendoakan agar orang tuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dengan kita seperti ini. Kenapa? Kita yang semua hadir di tempat ini, walaupun tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua yang bisa melahirkan anak, akan tetapi kita yakin bahwa semua yang hadir di tempat ini sebagai seorang anak yang memiliki ayah dan ibu. Kewajiban seorang anak dan ibu, apapun latar belakang orang tua kita, siapapun mereka, tetap kita harus berbakti kepada mereka. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa bisalu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayal masjid. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya hingga 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya hanya kepadakulah kamu dikembalikan. Bahkan kata Allah, betapapun orang tua kita mengajak kepada kesesatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tudihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man amana fa ilai tsumma ilayya marji'ukum wa unabbiukum bima kuntum ta'lamun. Kalau kita diajak kepada kemusyrikan, tolaklah dengan secara yang baik. Ini syariat yang harus kita laksanakan. Tetap kita gauli mereka dalam keadaan baik. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan bagaimana pengorbanan ayah kita dahulu? Mereka harus berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat mencari nafkah. Tidak melihat hujan, tidak melihat panas. Ia rela melakukan itu semua. Yang penting dia pulang membawa rezeki, membawa harta untuk anak-anak yang ia cintai. Lalu pernahkah kita membayangkan bagaimana pengorbanan seorang ibu di saat melahirkan kita? Dia harus dihadapkan dengan 2 persoalan antara hidup dan mati. Ibu kita ketika melahirkan kita sambil menahan rasa sakit, perih, sambil bercucuran darah. Dia tidak melihat keselamatan dirinya. Yang dia pikirkan hanya satu, bagaimana anaknya, kita pada saat itu dilahirkan dalam keadaan selamat.
Maka wajar kalau Allah menyandingkan kedudukan orang tua kita dengan dirinya. Di saat kita bersyukur, bergandengan dengan diri, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Inilah hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dan memanfaatkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa